Hai, peace of Christ love, welcome back to our channel. Kembali bersama saya, Pastor Sarah, hanya di The Real Pastor Sarah and the Prophecies. Saudara, kembali saya akan membahas tentang hal ini ya, kasus pembunuhan Yosua Huta Barat atau yang dikenal dengan Brigadir J, yaitu Nofriansyah Yosua Huta Barat, oleh pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Sambodat dan timnya, yaitu Putri Cur dan para ajudannya dan juga para pembantunya tentunya ya saudara. Nah, di sini saya mau sampaikan ya, tadi baru mendapatkan link ini oleh admin saya jam 9 malam tadi malam waktu Belanda ya saudara. Waktu Belanda. Jadi itu kurang lebih mungkin sekitar jam 7 waktu Indonesia ya, Jakarta. Nah, di sini dikatakan judulnya ini topik yang dibawakan oleh Bau Irma Huta Barat ya. Judulnya Pak Samuel harus menghargai Kamarudin CS, Icat, HBB, PBB yang tampak dan semua pihak yang berjasa, dia katakan di sini. Well, saudara, saya membahas ini bukan karena saya ingin berdebat dengan Bau Irma Huta Barat, tetapi ada banyak hal yang mau saya koreksi di dalam hal ini ya saudara, dan saya harus melakukannya. Ya, ada kata-kata yang menurut saya pantas untuk saya bantah dan juga untuk saya jelaskan di dalam video ini ya. Dimana terus terang saya keberatan dengan kalimat-kalimat itu tentunya yang menurut saya tidak bijak, tetapi saya tidak bisa menyalahkan Bau Irma Huta Barat di dalam hal ini dikarenakan statement-statement yang dia sampaikan itu berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh netizen ya di luaran sana, yang saya jujur tidak terlalu mengikuti lagi saudara, karena saya sudah katakan sejak dulu dan saya juga sudah melihatnya langsung ya pada saat sidang itu, bahwa memang tidak ada keadilan. Terserah bagimu, menurutmu mungkin ya itu adalah keadilan, tapi tidak dari kacamata saya, tidak dari kacamata Tuhan juga saudara. Ya kan sudah saya bilang juga dari awal sejak kasus ini naik, bahkan belum kalian ketahui ya, saya sudah membahas ini dari bulan 7 kan, saya bilang ya, begitu itu ada di beranda saya dan itu dibahas oleh teman saya satu alma mater saya di sekolah Alkitab saya, di situ saya langsung tahu Tuhan katakan kasus itu adalah tentang seperti istri Potifar ya. Dan juga saya sudah menyuarakannya di YouTube channel kami. Silahkan simak saja, saya tidak perlu mengulanginya di sini. Nah, saya jelas katakan ya, bahkan ketika kita juga fellowship bersama keluarga dan juga timnya dan lainnya semuanya itu saudara, saya jelas mengatakan di situ bahwa saya tidak sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh hukum pengadilan ya di dalam sidang itu, ketika hukumannya hanya 1,5 tahun saja. Tapi lebih dari semua itu saudara, saya melakukan ini dikarenakan saya sebagai hamba Tuhan, saya melihat kalian terlalu banyak sesat ya. Kalian terlalu banyak sesat dan melakukan banyak penyesatan, entah itu dari latah pengajaran atau latah dari omongan-omongan orang yang apa ya istilahnya, kalian melabeli sesuatu bahwa ini loh yang namanya bertobat tuh begini, dan kalian sesat semua gitu, dan saya harus meluruskan hal ini. Jadi ada 5 hal yang saya akan tunjukkan kepada kalian, akan saya luruskan dari penyesatan-penyesatan kalian, dan supaya kalian pahami ya tentang 5 ini, saya akan membahas tentang hal ini. Yang pertama tentang bertobat, kedua takut akan Tuhan, ketiga kasih, keempat jujur, dan kelima berterima kasih. Karena saya melihat dari garis besarnya semua itu, 5 hal ini yang paling fatal banget dari kesalahan yang kalian lakukan dari abad ke abad, dan saya melihat ketololan kalian luar biasa di sini dan mungkin akan kalian bawa sampai mati. Dan saya hanya membukakan pikiran orang-orang yang cerdas saja. Ya, jika dirimu cerdas maka bertobatlah saudara. Ya, nah yang pertama saya mau kasih tahu tentang bertobat. Karena ada banyak selalu saya mendengar dan ada banyak sekali perkataan kalian yang mengatakan si Eliezer kan sudah bertobat, kasih dia, ampuni dia. Nah, ini ada 2 hal yang selalu kalian katakan, dia bertobat ya. Kita harus bersyukur dia bertobat. Jadi hakim melakukan memberikan hukuman itu ya sudah sangat wajar ya, 1,5 tahun meringankan ininya karena dia sudah bertobat dan dia jujur. Nah, banyak hal sekali dari 5 hal ini, dia takut akan Tuhan ya, dia Eliezer dia takut akan Tuhan, dia tidak mungkin melakukan itu bla bla. Faktanya dia melakukan pembunuhan itu saudara ya. Jadi kau pakai otakmu itu. Yang pertama tentang bertobat. Saudara lihat ini.
ya. Yang namanya bertobat itu seperti ini. Ini persegi panjang, saudara. Ini kalau ini saudara lihat garis ini, dari sini kemari itu 180 derajat. Dari sini ke sini itu 180 derajat, ya. Pahami ya. Mungkin kalian tolol, tidak mengingat ini di sekolah. Jadi kalian tidak mengerti, sudah tidak tahu kalian apapun di sekolah, jadi apalagi agama. Ini kemari itu 180 derajat. Ini kemari 180 derajat. Ini kemari 90 derajat. Dari sini kemari, dari sini kemari. Itu 90 derajat. Kalau ini begini garis miring ini 45 derajat. Yang mau saya kasih tahu tentang apa itu bertobat. Bertobat itu adalah ketika orang yang tadinya ada di sini, dia pindah kemari. Ya, dia pindah kemari. Itu yang namanya bertobat. Dan perlu kalian garis bawahi, saya menyampaikan ini menurut standar Alkitab. Karena kalian itu suka pakai-pakai tentang bahasa-bahasa yang dipakai dalam Alkitab. Takut akan Tuhan, kasih, ya, lalu bertobat, lalu kalian bilang jujur lah, ya, mengucap syukur dan macam. Itu standar-standar yang kalian pakai dalam standar dalam Alkitab. Jadi saya bawakan kalian kepada standar Alkitab. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Ya, sekali lagi saya katakan, kalau yang namanya bertobat itu, saudara, yang tadinya orangnya ada di sini, lalu dia pindah kemari. Paham, saudara? Bagaimana saya katakan? Kau punya bayangan kan, saudara? Tadi orangnya ada di sini, ya, ada tadinya di sini. Kemudian dia berpindah kemari. Itulah yang namanya bertobat. Dari sini dia pindah kemari. Artinya dia orangnya berpindah, berubah 180 derajat. Itulah yang dikatakan eklesia, dari gelap menuju kepada terang. Dan ini, saudara, kau tidak bisa menakarkan atau menilai seseorang apakah dia bertobat atau tidak. Ya, kau catat itu. Kau catat itu. Pertobatan itu hanya bisa dilihat dari kehidupan dia sehari-hari. Makanya kesaksian yang hidup itu bukan dari apa orang mengatakan saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan bla bla, bukan. Tetapi kesaksian yang hidup itu dari kehidupan dia. Dilihat orang ada pertobatan dan pertobatannya itu tetap dia menghasilkan buah. Nah, masalahnya adalah kau tahu dari mana kalau si Eliezer ini sudah bertobat? Kau tahu dari mana si Eliezer ini sudah bertobat? Sedangkan dia saja di penjara. Dia tidak melakukan aktivitas apapun. Kau tahu dari mana dia bertobat? Kau pakai otakmu. Jadi hentikan mulut busukmu itu. Cepat-cepat mengatakan dia bertobat, dia bertobat. Kau nggak tahu apapun tentang namanya pertobatan. Dan kau bilang karena dia jujur. Kau tahu dari mana dia jujur? Apa kau sudah lupa? Ataukah otakmu terbalik, saudara? Tentang semua kejadian sebelumnya, kau ingat nggak? Tentang lie detector itu. Ada 5 tersangka. Sang bodat putri Cur, si Baradae atau yang kau kenal dengan Richard Eliezer, lalu kemudian si Ricky Rizal, dan juga siapa itu namanya, Kuat Mahruf. 5 orang ini yang dinyatakan tersangka, padahal sebenarnya ada banyak pelaku lain, tapi kita bahas tentang 5 ini. Lie detector menyatakan semua mereka jujur. Jadi ya, saudara, pakai otakmu. Jika lie detector alat penguji kejujuran saja, dia menyatakan bahwa 5 tersangka ini berkata jujur dengan statement yang berbeda-beda satu sama lain. Itu 5 semua orang itu semua beda-beda, tapi mereka berkata jujur. Itu bagaimana menurutmu? Jadi jangan cepat-cepat muncungmu itu mengatakan si Eliezer itu jujur, ya. Dan ada orang-orang tolol, dan kalianlah orang-orang tolol itu, ya kan, yang mengatakan bahwa kalau si Eliezer tidak menyampaikan itu tidak mungkin terbongkar. Hei, saya katakan ya, kau memang tidak mengerti Tuhan ya, kau tidak kenal Tuhan, kau bukan orang beriman, saya katakan ya, kau tolol sekali. Saya nggak tahu lah kalau Tuhanmu, tapi Tuhan saya Yesus Kristus itu, ya,
Jika, kau catat ini, jika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satu pun yang menutupnya. Kau paham itu? Artinya, jika Tuhan memang mau kasus pembunuhan Yosua ini terbongkar, Dia akan tetap lakukan itu, sekalipun tanpa Tulang Kamarudin, sekalipun tanpa kalian semua, sekalipun tanpa siapapun. Kau pahami itu? Kau terlalu menjengkali Tuhan. Kau terlalu membatasi Tuhan. Karena kau tidak kenal Tuhan. Kau tidak kenal Yesusku. Bagi kau orang-orang Kristen, ku katakan kau Kristen sampah. Mamamu saja kau Kristen, kau sampah. Karena kau tidak mengerti apapun tentang Yesus. Dan berani-beraninya kau mengambil kutip-kutip tentang ayat-ayat dalam Alkitab. Kau saja tidak tahu isi Alkitab itu. Kau tidak tahu isi Alkitab itu apa. Jangan kau coba-coba. Makanya di sini saya harus bicara. Tidak ada yang bisa menutup pintu yang sudah dibuka Tuhan. Sekalipun tidak ada Tulang Kamarudin. Bukan saya yang tidak berterima kasih, bukan keluarga kami tidak berterima kasih, bukan keluarga Yosua tidak berterima kasih. Tetapi, kau ingat ini, jika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satu pun yang dapat menutupnya. Sekalipun setan tidak bisa menutupnya. Tidak bisa menutup pintu yang sudah Tuhan bukakan. Jadi ini bukan bicara tentang jasa-jasa siapa yang harus berterima kasih kepada siapa. Tetapi ketika Tuhan melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi menurut saya, konten Bau Irma itu sangat mengadu domba menurut saya. Tidak meluruskan sesuatu, memperkeruh suasana, memframing dan menggiring opini publik. Ya, seakan-akan bahwa keluarga Yosua tidak tahu diri. Hei, Bau jangan begitu juga. Tapi saya tidak menyalahkan Bau karena ya mungkin Bau bukan orang Kristen. Jadi perkataan saya ini untuk orang-orang Kristen. Karena banyak orang-orang Kristen yang tolol. Bahkan gereja-gereja yang tolol. Karena saya ada di sana waktu itu. Dan saya melihat dukungan para gereja-gereja yang tolol. Dan kata-kata yang sangat tolol. Tapi menggunakan kata-kata yang haleluya, puji Tuhan, tai semuanya kalian. Kalian gak tahu apa-apa. Dan kalau mau bicara soal jujur, saya katakan, karena bagi kalian selalu mengatakan si Eliezer adalah orang yang paling berjasa, lebih baik kalau misalnya untuk Indonesia memberikan dia penghargaan, lalu bagaimana dengan si Yosua? Kalian pakai otak kalian lah, ya. Berjasa apanya? Coba kalian flashback lagi. Mungkin kalian tolol atau kalian melupakan sesuatu, atau kalian sudah terlalu muda untuk pikun. Pikun dini mungkin ya, atau pikun massal. Coba saya ingatkan kembali, siapa sebenarnya yang membongkar tentang kejadian itu sebenarnya? Bukan si Eliezer. Yang membongkar itu ke publik itu adalah pengacaranya, mantan pengacaranya waktu itu, Deolipa, yang mengatakan bahwa tidak ada tembak-menembak sebenarnya. Dia jujur bahwa dia yang menembak itu. Itulah satu kejujuran yang satu-satunya yang pernah dia ungkap. Dan itu pun bukan dia yang ungkap. Dia hanya menceritakan kepada Deolipa. Lalu Deolipa sebagai pengacaranya, dia menyampaikan ke publik. Bahkan itu dibahas oleh banyak media. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Ketika Deolipa itu menyampaikan semua dan orang tahu bahwa tidak ada tembak-tembakan. Ya, lalu muncullah skenario Sambodat. Apa skenarionya Sambodat, saudara? Apa skenario Sambodat? Skenarionya adalah si Eliezer mengeluarkan surat yang sudah dalam bentuk ketikan, dan dia tinggal tanda tangan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bisa ada ketikan lewat komputer, sedangkan di penjara tidak ada mesin ketik? Kalaupun diperbolehkan untuk mengetik, itu hanya ketik biasa. Dan dia tidak melakukan itu. Dia memecat Deolipa sebagai
ahli hukum. Jadi ingat ya, bukan si Eliezer yang mengungkap itu ke publik tentang tidak ada tembak-menembak, tetapi si Deolipa yang mengungkap itu. Nah, karena skenarionya sudah berubah, maka ada skenario baru lagi yang dilakukan oleh Sambodat. Apa skenarionya? Skenarionya adalah si Eliezer dipindahkan ke Makobrimob waktu itu dengan alasan untuk memudahkan penyidikan, supaya sekaligus gitu sudah tahu di situ ada si Sambodat dan Putri Cur. Tapi kenapa si Eliezer pindah ke sana? Dan saudara tahu apa yang terjadi? Disitulah dia memecat si Deolipa dan meminta justice kolaborator. Karena hanya itu satu-satunya jalan, saudara. Dan kemudian skenario itu dibuatlah. Intinya ke Duren 3. Dan sebenarnya dari statementnya si Eliezer sudah jelas banget sebenarnya bahwa ini skenario oleh Sambodat. Dia melakukan skenario Sambodat, tetap skenario Sambodat. Karena ada waktu itu dia katakan, pokoknya jangan khawatir, itu perkataan Bapak katanya. Kalian cari saja videonya, kalian pasti sudah menontonnya, bahkan lebih menonton itu daripada saya. Dia ada mengatakan begini, bahkan di pengadilan itu juga dia mengatakannya, yang dulu waktu itu di awal-awal. Bapak mengatakan, ada perkataan Bapak, pokoknya kamu jangan khawatir, skenario di Duren 3, kamu tidak akan apa-apa. Ya, di Duren 3, ibu mau diperkosa dan bla bla bla. Saudara tahu, skenario tentang Sambodat berhasil. Eliezer pun melakukan skenario itu dengan sangat baik. Dari semua sidang yang berjalan dari sidang pertama sampai kemarin vonis dinyatakan dia 1,5 tahun, itu tetap dinyatakan tentang kejadiannya adalah di Duren 3. Padahal itu tidak pernah di Duren 3. Duren 3 hanya tempat pemindahan mayat saja. Dari video yang beredar pun, kalau saudara cerdas, bagaimana mungkin dalam 10 menit semuanya berjalan dengan sangat amat baik dan sangat cepat. Di situ dia sedang menimbang ya, tentang yang dikatakan oleh si Sambodat. Di situ juga yang terjadi tentang adegan banting-membanting. Di situ juga adegan tembak-menembak dan lain-lain dalam 10 menit. Dan semuanya mayat juga sudah selesai. Bahkan diangkut jenazahnya dengan ambulans dalam 10 menit. Saudara berpikir itu hanya dalam 10 menit? Jadi ini yang selalu saya katakan. Saya sangat ingin sekali saudara punya mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang menanggap, yang tidak dimiliki oleh semua orang, untuk saudara bisa membedakan mana dari setan, mana dari Tuhan, mana yang kejujuran, mana kepalsuan. Tapi ternyata saudara gagal. Saudara gagal. Sekali lagi, ini bicara pertobatan. Dari ujung sini ke sini. Itulah yang namanya bertobat. Berbalik 180 derajat. Berbalik 180 derajat. Kalau orang yang tahu baris berbaris, ketika dikatakan balik kanan, gerak, atau balik kiri, gerak, itu dia berbalik 180 derajat. Yang tadinya dia menghadap ke sini, akhirnya dia berbalik kemari, menghadap kemari, membelakangi. Itulah yang namanya bertobat. Dan si Eliezer belum bertobat. Dia tidak bertobat. Dia belum bertobat. Kau pikir dengan kejujuran dia maka itu adalah pertobatan? Dan kau tahu dari mana dia jujur? Dia tidak jujur sama sekali. Kejujuran yang satu-satunya yang dia sampaikan kepada Deolipa, bukan ke publik ya, kepada Deolipa, yang kemudian disebarluaskan oleh Deolipa ke publik, itu adalah tidak terjadi tembak-menembak. Tembakan itu rekayasa. Dialah yang menembak satu arah. Dialah. Lalu kemudian berubah lagi, mengatakan bahwa tembakan itu
dia dan Samboda, dan ada satu lagi memakai 3 senjata dan satu senjata tidak ditemukan, yang ditemukan hanya 2. Kejujuran lain yang dilakukan adalah supaya kelihatannya nih, ini skenario yang kedua dia lakukan setelah pemecatan, pemutus hubungan atau pencabutan kuasa hukumnya kepada Deolipa. Itu yang skenario Sambodat yang pertama yang dilakukan oleh Eliezer. Sudah saya katakan sebenarnya Eliezer sekarang ini saudara pemeran utama yang dilakukan oleh skenario Sambodat, karena dia sudah gagal di awal itu, ya, yang mengatakan bahwa dia menggiring opini publik bahwa itu adalah pelecehan, pemerkosaan kepada istrinya, ya, dan dia tidak terima, dia emosi dan lain-lain sebagainya. Itu yang tadinya dia adalah pemeran utamanya, tetapi skenario itu digagalkan oleh statement Eliezer yang karena dia waktu itu ketakutan, masih ada merasa takut kepada Tuhan, ya kan, saat berdoa bersama Deolipa, dan kemudian akhirnya ada skenario baru. Jadi itu namanya plan B, saudara. Ketika plan A tidak berhasil alias gagal, maka ada plan B. Nah, yang dilakukan oleh si Eliezer selama ini, penyataan dia di pengadilan, ya, itu sebenarnya skenario Sambodat, tetapi plan B. Paham saudara? Karena plan A itu sudah gagal tentang pelecehan seksual, itu tetap dinyatakan dia gagal. Tadinya mereka mempercayai tentang statementnya dia, akhirnya karena ada perkataan dari Eliezer yang berbeda gitu ya, yang mengatakan bahwa tidak ada tembak-tembakan, dan itu pengakuannya kepada si Deolipa, dan itu heboh langsung seluruh dunia mengerti tidak ada tembak-tembakan. Lalu dibuatlah plan B. Plan B-nya ya sudah pecat si Deolipa, lalu minta justice collaborator, dan itu masih belum bisa juga diselesaikan. Muncullah kemudian Zorka, ya saudara, Yusuf Zorka yang mengungkap semuanya, membuat ketakutan pada semua orang, ininya datanya terungkap dan lain sebagainya, seakan-akan di pihak masyarakat padahal sebenarnya bukan. Ya, lalu muncullah pembantu si Susi itu yang ngaku-ngaku Susi padahal selama pengadilan yang hanya ada satu Susi dan mukanya berbeda. Ya saudara, lalu kemudian muncullah acting dari ibunya ini, ibunya si siapa itu namanya, si Eliezer, yang menangis-nangis karena cuman itulah detik-detik yang hanya cuman itu bisa. Karena bagi mereka melihat situasi, inilah namanya strategi bisnis saudara. Kalau saudara pernah belajar di ekonomi, saya pernah belajar di ekonomi, saya bilangnya 5 semester saudara. Saya mengambil 2 kuliah waktu itu, teknik kimia dan ekonomi. Ya, dan saya belajar yang namanya strategi bisnis juga di situ. Dan itulah namanya strategi bisnis saudara. Mereka melihat bahwa lihat, rakyat Indonesia itu tergerak hatinya itu hanya karena mendengar tangisan jeritan yang pilu dari seorang ibu, yaitu ibunya Yosua Huta Barat, ya. Pada saat itu sangat menyayat hati, dan akhirnya bukan cuma ibu-ibu yang merasa terpanggil hatinya, tetapi bapak-bapak semuanya bergerak untuk ini ada di pihak Yosua, ini harus dibongkar, ini sangat tidak berperi kemanusiaan. Semua tergerak. Nah, mereka melihat yang strategi ini saudara, dan menjadikannya strategi bisnis yang luar biasa. Dan saya katakan mereka berhasil dengan menghadirkan mamanya si Eliezer dengan menangis-nangis, ya, menandingi tangisannya dari mama si siapa namanya, si Yosua, ya. Dan mereka berhasil saudara. Makanya tiba-tiba ada pro dan kontra kan, dan saya di sini kalau saudara melihat ini sangat skenario Sambodat sekali, karena keluarga si Eliezer, bahkan juga fans-fansnya Eliezer itu menyerang si keluarganya Yosua semuanya, bahkan fans-fansnya Yosua, bahkan saya sendiri diserang oleh pihak-pihak dari si keluarga si Eliezer atau Richard Eliezer ini saudara. Jadi ini kan sudah sangat jelas, ya, bahwa jika keluarga si Eliezer dan juga fans-fansnya, ya, support sistemnya itu saja menyerang dari keluarga Yosua, berarti ada apa? Berarti Eliezer bukan di pihak Yosua. Yang kalian pikir dia di pihak Yosua. Dan saudara, ini tidak ada yang namanya sahabat terus membunuh. Kalaupun misalnya ada berapa kemarin kasus itu yang sahabat membunuh sahabatnya, itu bukan ada sahabat membunuh sahabatnya. Setahu saya sahabat itu rela mati untuk sahabatnya, ya. Itulah salah satu yang filosofi orang Batak yang kadang dianggap tolol saudara, karena demi kawan dia rela berkorban, rela bahkan menghancurkan hidupnya, ya, sebegitu kuat namanya persahabatan. Dan ini saudara
Hanya ketika mereka tidur bareng itu saja, itu bukan berarti sahabat. Wajar kalau saya katakan tidur bareng. Bayangkan misalnya nih ya, saya punya pembantu ya saudara. Saya punya pembantu dan saya punya pembantu misalnya ada 5 ya. Ada 5 pembantu saya. Ya. Saya biasanya kalau misalnya di rumah yang satu, karena rumah saya yang besar misalnya, saya membuat mereka itu satu-satu kamar tadinya misalnya. Tiba-tiba saya ada juga punya rumah yang lain juga, tetapi tidak terlalu besar dan hanya cuma ada beberapa kamar. Lalu saya membuat mereka menjadi satu kamar itu ada 2 orang dan ada yang lebih besar lagi jadi 3 orang. Atau mungkin 2 orang lalu yang satunya satu orang di kamar yang sendiri yang agak kamar kecil. Nah ini ketika misalnya mereka ini dibuat ini, si pembantu saya yang pembantu A dengan pembantu B ini menjadi satu kamar tadinya, dan hanya cuman hitungan ya beberapa kali, ini bukan berarti jadi ini sahabat dekat saudara. Paham saudara? Sama seperti ketika saya ada pelayanan di luar kota atau di luar pulau ya, yang atau mungkin ada konferensi hamba Tuhan lah, contohnya saya bikin ada konferensi hamba Tuhan. Saya kan biasa tidur sendiri tuh ya di rumah saya misalnya gitu. Paling juga misalnya pada saat suami saya masih hidup bersama suami, ya saya tidur bersama suami saya. Tapi ketika saya misalnya konferensi gitu ya, dengan artinya ada pertemuan hamba Tuhan misalnya, kan itu dibagi-bagi itu ya. Ya puji Tuhan kalau misalnya ada kita dapat satu kamar. Ya, atau nggak usah jauh-jauh. Pada saat saya kuliah dulu lah, sekolah alma mater ya, dari saya sekolah Alkitab kan, waktu kalau misalnya acara wisuda itu kami di dalam kamar itu ada 2 kamar ya. Kadang juga kalau misalnya kamarnya lebih besar itu jadinya satu kamar itu, dalam satu kamar ada 2 tempat tidur, 2 kasur yang besar ya, yang double, yang mana satu tempat tidur itu bisa muat 2 orang. Kalau misalnya yang normal badannya artinya yang standar, tapi kalau misalnya yang kurus bisa 3 orang. Tapi dibuat di situ 2 orang. Jadi artinya 4 orang dalam satu kamar karena 2 kasur. Nah, ketika itu bicara soal teman saya, teman satu kampus misalnya yang kami mau wisuda ya pada saat itu, jadi berarti di dalam kamar itu ada 4 orang ya, 4 orang kami karena ada 2 kasur besar. Nah, saya tidur satu tempat tidur, yang ini satu tempat tidur lagi tapi masih satu kamar. Ini tidak bisa dikatakan bahwa kami itu berteman dekat atau bersahabat saudara, sekalipun kami teman kampus ataupun beda kampus ya. Kami kadang dipencar, ini dari misalnya dari daerah mana, ini dari mana, supaya kita sama-sama hamba Tuhan nanti setelah kita lulus misalnya itu kita bisa saling mengerti karakter dan juga memahami, dan juga bisa mungkin saling bekerja sama dalam nanti pelayanan berikutnya. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi ini nggak jadi menjadi patokan, menjadi jaminan bahwa kami ini sahabat. Nah begitulah kondisinya si Yosua dengan si Eleazar. Jadi mereka nggak bisa dikatakan sahabat hanya cuman dengan pernah tidur bersama 1, 2, 3 kali pada saat dinas, pada saat tugas untuk urusannya si Sambodat saudara. Nggak bisa kok jadikan itu persahabatan ya. Jadi orang berpikir selalu bilang ini akan sahabatnya, nggak mungkin membunuh, dia membunuh hanya dengan terpaksa. Dan kalau saudara simak lagi di dalam video saya, bagaimana sebenarnya kalau dia lulusan dari Brimob itu, ya lihat saja di video saya ya. Itu memang untuk Tantama, untuk pangkat daripada si Eleazar, memang dia itu disetting, ditraining untuk menjadi seorang psikopat saudara. Ya tidak melumpuhkan lawan tetapi menghabisi, membunuh lawan. Jadi kalau dikatakan itu, jadi memang benar perintah yang dikatakan oleh si Sambodat itu mengatakan lumpuhkan dia. Itu bagi orang yang dididik dalam Tamtama, Brimob itu saudara, itu arti lumpuhkan itu artinya dibunuh, karena memang mereka diciptakan, ditraining, dididik, diajarkan hanya untuk membunuh, menjadi psikopat ya. Jadi itu bukan terus menjadi kayak playing victim kepada si Baradae. Kalian tolol sekali ya. Aduh, ini lagi-lagi politik. Makanya saya katakan
Tolonglah dipakai otaknya, apalagi orang-orang Kristen. Jangan kau gampang kali ya, bodat-bodat akhir zaman, binatang-binatang akhir zaman, setan-setan di dalam akhir zaman yang menyusup dalam kekristenan. Kau jangan terlalu mudah mengatakan seseorang bertobat, seseorang punya kasih, seseorang takut akan Tuhan. Di mana yang takut akan Tuhan? Saya gak usah panjang lebar tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu pasti dia melakukan yang namanya hukum Taurat, yaitu 10 perintah Tuhan. Dan salah satunya adalah jangan membunuh. Yang dilakukan Eliezer, dia membunuh. Jadi kalau saja perintah itu sudah dilanggar oleh si Eliezer tentang membunuh, apapun alasannya, Tuhan tidak mau tahu. Intinya Tuhan katakan jangan membunuh dalam 10 perintah Tuhan. Dia sudah melakukan yang namanya pembunuhan. Itu bukan takut akan Tuhan. Kau paham itu? Jadi makanya saya geli dan lucu dan sekaligus jijik melihat orang-orang kaum Kristen yang ngaku Kristen pakai ayat Alkitab, tapi kau menjadi Tuhan bagi semua orang. Tapi ketika saya katakan ini, kau jangan menghakimi, kaulah yang menakarkan seseorang, mengukurkan seseorang, si Eliezer, dengan ukuranmu sendiri, bukan sesuai Alkitab. Dan yang saya sampaikan ini adalah standar Alkitab. Inilah hukum Alkitab. Inilah apa kata Alkitab. Di mana dia takut akan Tuhan? Yang kau katakan dia takut akan Tuhan. Dan bicara soal kasih. Kalian netizen, saya bilang sampah. Orang-orang Kristen yang di pihak si Eliezer, saya bilang kau sampah. Kenapa? Karena memang kau sampah. Gak ada bedanya kau dengan yang muslim-muslim para penghujat sana. Sorry, saya tidak membahas agama di sini. Tetapi tentang bagaimana orang-orang muslim yang suka menghujat tentang Yesus dan juga Alkitab dan juga kekristenan, mengatakan, oh itu kasih, jadi itu kasih. Kau tidak tahu arti kasih. Kalau misalnya keluarga Yosua pun sudah mengampuni, bukan berarti hukum itu menjadi ringan. Bukan berarti hukum itu menjadi membebaskan dia. Bukan berarti yang seharusnya keadilan ditegakkan menjadi longgar. Yang seharusnya dia dihukum mati bukan berarti jadi tidak dihukum mati, bukan. Hukum tetap berjalan seharusnya. Tetapi yang ada kan tidak ada keadilan bagi Yosua. Tidak ada keadilan bagi keluarga Yosua. Kalian mengatakan, coba kalian pikir otak kalian, di mana? Di mana kasih kalian? Coba tunjukkan. Kalian menuntut tentang kasih kami kepada si Eliezer, mengatakan dia masih muda, layak diampuni, karirnya masih panjang. Lalu pertanyaannya, apakah Yosua sudah tua? Apakah dia tidak layak berkarir? Apakah juga dia tidak layak menikah? Dia yang lebih duluan ingin menikah daripada si Eliezer. Bahkan untuk dari usia lebih layak Yosua untuk menikah, dan mereka sedang mempersiapkannya, yang seharusnya bulan 1 kemarin, setelah dia wisuda dan menjadi perwira. Jadi jangan bicara soal kasih kalau kau tidak tahu apa kasih itu. Jangan pernah menuntut kasih kalau kau tidak pernah punya kasih itu dan tidak pernah melakukannya. Jangan pernah tuntut kasih kalau kau belum melakukannya lebih dulu. Kau menuntut keluarga Yosua untuk mengasihi dengan mengharapkan hukuman itu dipermudah, bahkan dia bebas. Itu kau tolol namanya. Sekalipun mengampuni, bukan berarti dia bebas dari hukuman. Kau pahami itu. Dan bicara soal kasih, seharusnya kau menunjukkan kasihmu lebih dulu dengan menegakkan keadilan untuk kematian Yosua. Selain membersihkan nama baiknya, juga semua pembunuhnya harus dihukum sama. Coba lihat berita-berita itu, dimanapun mereka yang namanya pembunuhan berencana, semua mereka itu dihukum mati. Baik yang merencanakan
baik yang melakukan. Semua sama hukumannya. Lalu kenapa di sini kau tebang pilih? Dan bau Irma. Kita semua sama-sama tahu bahwa dalam hal ini mafia yang terjadi. Ada banyak mafia di dalam ini, dan kita juga sama-sama tahu bahwa kasus ini tidak akan pernah terungkap. Dan kita pun sama-sama tahu semua ini isinya skenario. Lalu untuk apa membuat konten itu yang memframing dan membuat orang jadi tidak simpati kepada keluarga Yosua? Tolonglah yang bijak sedikit, ya. Tolonglah yang bijak sedikit. Dan supaya kau tahu tentang yang namanya pertobatan. Itu Tuhan bicara tentang pertobatan itu supaya buahmu tetap. Bukan kau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau, kata Tuhan. Kita lihat di sini. Ayatnya, saudara. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan Yesus. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Yesus. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, diberikannya kepadamu. Jadi catat di sini. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Itulah yang namanya pertobatan. Berbuah dan buahnya tetap. Ya. Apa buah kita? Tolol. Selalu mengatakan buah kita itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Tolol. Kau lihat konteksnya dan kau lihat kalimat itu. Tetapi buah roh. Itu buah roh. Yaitu itu buah yang ada di dalam Tuhan. Itulah Tuhan. Tuhan itu penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Itu bukan buahmu. Buah orang-orang Kristen itu 3. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan ini banyak sekali saudara untuk mengaplikasikannya. Kalau orang yang beriman kepada Tuhan, dia harus percaya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dan melakukan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Nah, apakah si Eleazar, dan kau koreksi dirimu sendiri, apakah si Eleazar termasuk orang yang beriman, yang kau katakan takut akan Tuhan? Enggak, karena dia tidak melakukan perintah Tuhan. Justru dia melakukan larangan Tuhan. Jangan membunuh. Inilah buah yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Dan ini harus tetap, kau pahami? Iman, pengharapan. Inilah pengharapan. Apa pengharapan kita? Bahwa di dalam Kristus itu ada keselamatan. Setelah kita mati nanti pun kita diselamatkan dan hidup kekal bersama Dia di sorga. Itulah pengharapan kita orang Kristen. Makanya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ya, kita percaya Dia Tuhan yang datang ke dunia menjadi sama dengan kita manusia untuk menebus kita dari dosa dengan jalan disalib, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Dan nanti kita akan bersama-sama dengan Dia. Bagi orang yang percaya padanya, diselamatkan, ada kehidupan kekal. Itulah pengharapan. Apakah ini tetap pengharapanmu, saudara? Ataukah di tengah jalan kau meragukannya dan kau murtad? Inilah buah kita. Dan yang terakhir ini, iman, pengharapan, dan kasih. Kasih ini, apa kasih itu? Kasih itu di 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Ya. Kasih itu murah hati. Baik hati maksudnya. Sabarat itu artinya bertahan dalam penderitaan. Tahan dalam penderitaan. Kasih itu tidak sirik, envious. Tidak sirik. Kasih itu tidak sirik, ya. Charity and envied not, tidak sirik, tidak membanggakan diri. Artinya ini karena gue nih, karena gue. Sama halnya dengan kasus ini, konten ini. Tidak berterima kasih kepada, apakah jadi merasa ini karena aku nih? Apakah kalian netizen ataukah Tulang Kamarudin atau yang lain juga kalian merasa, atau mungkin Bau Irma merasa bahwa ini karena gue lah kasus ini gitu. Hei,
Orang sepertimu akan Tuhan hancurkan dan Tuhan jatuhkan. Bukan cuma dijatuhkan, kau akan dihancurkan. Tandukmu akan dipatahkan. Tanduk kesombonganmu yang terlalu membanggakan dirimu. Ini karena aku, karena aku. Ingat saya katakan tadi di awal. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya, sekalipun setan. Apalagi kau. Setan aja tidak bisa menutupnya. Apakah sekarang kau sedang mengatakan kau lebih hebat dari setan? Ingin menutup pintu itu? Kalau kau sudah mau menutupnya, berarti kau mengatasnamakan dirimu Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menutup pintu yang Dia buka. Jadi, kau jangan terlalu membanggakan diri. Itu bukan kasih. Ya, bukan kasih. Dan tidak mengangkat diri, menyombongkan diri. Karena aku. Kalau bukan karena aku, dia bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena aku, ini tidak akan bisa selesai kasusnya. Kalau bukan karena aku, ini tidak akan bisa terungkap. Karena aku. Kau membatasi Tuhan. Hai setan-setan. Makanya saya katakan, labelmu aja Kristen, kau Kristen sampah. Karena kau tidak tahu apapun tentang Tuhan Yesus. Tapi kau mencoba-coba mengambil ayat-ayat dalam Alkitab hanya untuk pembenaran dirimu dan menyerang orang lain. Binatang kau. Doth not behave itself unseemly. Tidak melakukan hal-hal yang mempermalukan, yang memalukan. Tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ini untuk aku nih. Fokus kepada diri sendiri. Lalu dia tidak dengan mudah diprovokasi. Ini terjemahan LAI sampah ya. Ia tidak pemarah katanya. Padahal yang sebenarnya tidak mudah diprovokasi. Lalu thinketh not evil. Tidak memikirkan hal-hal yang jahat. Ini terjemahan LAI salah banget ya, sampah banget. Dia tulis ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini sampah banget. Terjemahan yang benar adalah artinya adalah is not easily provoked, thinketh no evil, ya. Artinya tidak mudah diprovokasi, tidak memikirkan hal-hal yang jahat, ya, tidak merancangkan yang jahat. Lalu rejoice karena ketidakadilan, ketidakbenaran, but rejoice in the truth, ya. Tapi bersukacita dalam kebenaran. Bears all things artinya tanggung segala sesuatu, bukan menutupi segala sesuatu ya. Tuhan Yesus tidak pernah yang namanya menutupi dosa. Dosa itu dinyatakan terang-terang ketika kita sudah minta ampun sama Tuhan. Tuhan tidak mengungkitnya. Itu yang benar ya. Ketika ada orang yang sudah meminta maaf misalnya dengan tulus, kita tidak mengungkitnya. Tetapi permasalahannya, bicara soal si Eliezer, dia tidak meminta maaf dengan tulus. Permintaan maafnya itu hanya modus. Seperti yang saya bilang, ada 4 skenario Sambodat itu. Yang pertama, ya, memecat si Eliezer, memecat kuasa hukum si Eliezer yang dulu, yaitu si Diolipa. Lalu kemudian meminta justice kolaborator. Lalu kemudian itu Zorka. Lalu kemudian pembantu Susi muncul. Bukan 4 tapi ada 6 ya. Lalu kemudian strategi bisnis yang tadi mamanya itu muncul dengan tangisan-tangisan. Lalu kemudian yang ke-6 adalah
minta maaf, pura-pura minta maaf kepada si Tante Rosti dan juga Bapak Samuel dan juga keluarga Yosua. Nah, kalau kalian video yang sangat singkat sekali tentang dia bagaimana meminta maaf, tetapi dibuat slow motion supaya kesannya itu kusuk, padahal enggak. Ya. Jadi pahami ya, ini bear it all things, menanggung segala sesuatu. Believe it all things, percaya segala sesuatu. Hope it all things, berharap kepada segala sesuatu. Endure it all things. Lord, you and your mercy endure it forever. Jadi memuliakan segala sesuatu. Tapi ini bicara tentang Tuhan. Ini bicara tentang Tuhan ya, kepada kita bahwa bersama Tuhan kita menanggung, ya berharap segala sesuatu akan Dia, lalu memuliakan segalanya tentang Dia. Ya, itulah bicara soal kasih. Dan 3 hal ini, iman, penghasih, itulah buah yang harus kita punyai, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Inilah buah kita, saudara. Buah pertobatan yang harus kau tunjukkan dari kehidupanmu, dan buah itu harus semua sudah dimiliki oleh Eliezer, sehingga kau mengatakan bahwa dia sudah bertobat. Dia aja tidak melakukan apapun. Bagaimana kau tahu dia sudah bertobat dan buahnya tetap? Kau saja belum tentu buahmu tetap. Bicara soal kasih, 9 buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu adalah 9 buah roh. Yang kau belum tentu saja juga menghafalnya kan? Otakmu saja belum tentu menghafalnya, tapi kau menuntut tentang 9 buah roh ini. Buah roh itu adalah buah dari Tuhan, karena Tuhan adalah roh. Sebagai manusia, kau dan saya harus menghasilkan buah. Apa buah kita? Iman, pengharapan, dan kasih. Jangan bicara soal firman kalau kau nggak tahu apa-apa. Dan ini yang mau saya luruskan. Dan bicara soal berterima kasih pada Kamarudin dan kalian semua. Itu bukan berarti lalu kami mengikuti apa saja yang kalian mau, lalu kami menyenangkan hati kalian, lalu mengatakan terima kasih ya, makasih banget, tahun kami nggak jadi apa-apa. Tanpa kalian kasus ini nggak akan terbongkar. No, bukan begitu caranya yang namanya berterima kasih. Atau itu yang kalian harapkan dari kami? Itu yang kalian harapkan? Itu maksud bau yang harus disampaikan, yang harus dilakukan oleh keluarga Yosua ini? Please lah, bau. Tolonglah netizen, agak-agak dipakai otak kalian itu. Bicara soal berterima kasih, keluarga Yosua sangat berterima kasih, tapi bukan berarti kami hanya diam saja, karena kami merasa keadilan belum kami terima untuk anak kami, belum kami terima untuk adik kami, belum kami terima untuk keluarga kami, belum. Wajar juga yang namanya seorang ibu atau seorang tante yang sudah seperti ibu sendiri, atau saya yang seperti kakak sendiri, kami merasa ini tidak adil. Karena kalian tidak punya mata yang melihat, kalian tidak punya hati yang peka, yang menangkap untuk bisa membedakan mana yang kejujuran, mana kepalsuan. Kalian nggak punya telinga yang mendengar dari Tuhan. Coba saya tanya sama kalian, apa kalian bisa mendengar suara Tuhan? Enggak kan? Enggak kan? Kalian nggak bisa dengar suara Tuhan, gimana kalian bisa melihat jalan Tuhan? Jadi jangan heran kalau statement-statement sampah kalian itu kalian keluarkan dan kalian gembar-gemborkan, sampai kau juga nggak tahu bagaimana kuasa Tuhan, Tuhanku Yesus
itu ketika dia membuka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Ketika dia membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya sekalipun setan. Apakah kau sekarang sedang menyatakan dirimu lebih hebat dari setan? Kalau kau mengatakan dirimu lebih hebat dari setan, berarti apakah kau Tuhan? Karena yang lebih hebat dari setan hanya Tuhan Yesus. Berterima kasih apa? Tidak berterima kasih apa? Apa emangnya juga yang dikatakan oleh Reza sampai kalian membenci statementnya? Reza sudah berdiri sendiri, kalian bilang begitu. Coba kalian pakai otak. Seorang pembunuh, kalian jadikan pahlawan, kalian katakan pejuang, bahkan ingin kalian sekolahkan. Terserah kau mau menyekolahkan atau bukan. Cuman ketika membandingkan dengan Reza, Reza lah yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang lebih baik, bahkan untuk dukungan dari pemerintah. Karena seorang Yosua yang menjadi tulang punggung di keluarganya, sudah kalian ambil nyawanya. Di mana hati kalian para setan? Hah? Ini saja yang mau saya sampaikan kepada kalian para setan. Setan dalam wujud manusia. Yang kalian ada di mana-mana, terutama yang ada dalam gereja. Yang kalian labelisasi diri kalian Kristen, tetapi sesungguhnya kalian bukan Kristen. Kalian hanya setan yang hobi mencomot ayat Alkitab, hanya mengintimidasi anak-anak Tuhan. Kau tidak kenal Tuhan, tetapi kau coba-coba mengambil ayat Alkitab untuk pembenaran dirimu dan menyerang orang lain. Camkan ini baik-baik semua yang saya katakan dalam video ini. Tuhan kami Yesus, ketika dia buka pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu itu. Jika Tuhan mau ini terbongkar, sekalipun tanpa ada bau Irma Huta Barat, sekalipun tidak ada tulang Kamarudin Simanjuntak, sekalipun tidak ada HBB atau PBB atau siapapun kalian netizen, sekalipun kalian tidak ada, jika Tuhan mau itu terungkap, Tuhan pasti ungkapkan. Sekalipun kalian tidak ada, jika Tuhan memang mau membunuh ini semua, mereka para tersangka dan pembunuhnya Yosua, mereka pasti mati dengan sendirinya. Saya percaya Tuhan Yesus saya. Dari awal saya memang sudah tahu keadilan ini tidak akan pernah menjadi keadilan. Hukum tidak akan bisa menyentuhnya. Jadi tanpa kau berkoar-koar pun sebenarnya, tanpa ada konten itu pun, tanpa ada muncung-muncung kalian seperti muncung babi di situ yang para netizen yang menyalah-nyalahkan keluarga Yosua tidak tahu terima kasih, sebenarnya tanpa muncung kalian pun, ya. Tetap memang harus Tuhan sendiri yang menghukum orang-orang ini. Dan kalian lihat perkataan saya, kalian ingat perkataan saya. Tanpa kalian pun Tuhanku Yesus sanggup mengerjakannya sendiri. Dan kau akan lihat mulai hari ini. Saya Pastor Sarah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.